supaya beres ini cara kita berpikir gitu. Kenapa presiden sekarang di dalam RUU presiden itu jadikan subjek orang personal gitu ya. Ini karena konsep king as a state, king as a nation. Ya raja ya negara, raja ya bangsa begitu. Karena itu raja dipukul, ya negara dipukul. Itulah pasal ini. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, Berdiri Tegak di Tengah. Jika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara, apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana karena menghina warganya secara umum? Sering kan kita dengar pejabat bilang masyarakat kita masih bodoh, masih malas, kebanyakan ngeluh, bangsa nyinyir, kritik doang, nggak ada solusi. Terus gimana kalau lembaga menghina dirinya sendiri? Perilaku korup, kerja asal-asalan, termasuk bikin undang-undang tidak transparan. Jangan sampai rancangan kitab undang-undang hukum pidana menjadi hewan liar yang sengaja dilepas, menerkam siapa saja, semua bisa kena, kecuali tuannya sendiri. Ini undang-undang atau plester ya? Salah satu yang menjadi bahan polemik adalah adanya pasal dalam rancangan tersebut yang mengatakan barang siapa menyerang kehormatan presiden depan publik diancam 3,6 tahun penjara. Atau kalau menyerang melalui medsos bisa kena 4 tahun 6 bulan penjara. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengeluarkan putusan pasal-pasal seperti ini tidak boleh ada dalam perundang-undangan kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Dengan segala hormat saya pada pemerintah dan DPR, saya mesti bilang konyol. Konyol? Konyol. Kenapa? Why? Anda tahu kalau Anda cek, kalau Pak Profesor Edi cek, Anda tahu Presiden John Adams menjelang dia berhenti dari jabatan presiden kira-kira kurang lebih 1 bulan, dia bikin Sedition Act. Itulah yang undang-undang itulah yang digunakan untuk menangkap John Calender hanya karena dia menulis yang kira-kira kayak tadi itu. Jadi substansi pasal tadi kita mundur sampai pada tahun 1801. Mundur berapa ratus tahun kita ini? 200 lah. 200 tahun mundur. 200 tahun gitu. Oke. Itu tahun 1801 pasal persis seperti itu. Substansinya seperti itu. Tahun 1801. Itu John Adams. Tahu nggak, Sedition Act ini begitu Thomas Jefferson jadi presiden dicabut. Karena ini memukul ini instrumen menciptakan monster bagi rakyat. Tutup mulut. Saya mau tanya sama pemerintah dan DPR. Bagaimana caranya pemerintah dan DPR memastikan bahwa kita ini orang-orang berharkat dan bermartabat? Satu, yang kedua, mengertikah presiden dan DPR sekarang konsep presiden itu nama jabatan atau nama orang? Itu mesti dibikin beres. Kategori yang pertama, saya tidak melihat reasoning ini. Bukan soal demokrasi dan tidak demokrasi. Apa yang mengatakan Anda memilih itu? Pasal kayak tadi ya. Inggris misalnya, penghinaan itu tidak boleh. Betul, tidak boleh. Sampai dengan sekarang, semua jurnalis tahu bahwa Anda tidak boleh sembarangan menulis bla 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 gitu ya. Kalau orang tersinggung, Anda diambil. Bukan, sama sekali tidak dipertalikan dengan harkat dan martabat. Yang dipertalikan adalah tindakan itu mengancam tatanan bermasyarakat. Pemerintah ada di mana? Dan DPR ada di mana dalam reasoning soal pasal-pasal itu tadi. Itu yang mesti dibikin beres. Yang ketiga, pasal ini sepenuhnya menghabisi kita. Tidak ada urusan dengan demokrasi dan tidak demokrasi. Karena Undang-Undang Dasar menjamin kita semua ini menyatakan pikiran kita, hasrat kita untuk kepentingan kehidupan dan macam-macam. Dan cara kita menyatakan hasrat kita dan segala macam itu ada berbagai cara gitu ya. Kita berkelompok, kita demo, kita menyatakan ini, menulis dan segala macam. Tadi elastis semua itu. Dan itu artinya, itu bermakna bahwa undang-undang ini jauh lebih buruk dari yang dibikin oleh Belanda. Bagaimana sekarang mereka memberikan batasan kritik dengan penghinaan? Bagaimana coba itu? Bagaimana sekarang? Itu tidak dijelaskan tadi itu. Jadi ini pasal sepenuhnya pasal jahat, pasal busuk, pasal paling nakal, paling rusak. Jangan di skip, dengarkan ini. Hari ini sudah tanggal 30 Juni 2022. Sementara pemerintah merencanakan akan mensahkan RUU KUHP itu pada bulan Juli. Yang dimana draft RKUHP yang pada 2019 lalu ditentang habis-habisan karena di dalamnya begitu banyak pasal-pasal bermasalah, sampai detik ini draftnya tidak dibuka ke publik. Lantas apakah kita perlu khawatir dengan kondisi seperti ini? Yaps, jawabannya tentu harus. Kenapa? Karena ini bukan kali pertama pemerintah dan DPR tidak mengeluarkan draft undang-undang sebelum disahkan.
Mari kita berkaca kepada Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba, di mana prosesnya dilakukan secara tertutup dan buru-buru. Satu dari sekian banyak alasan pemerintah mengapa tidak membuka draft RKUHP ini ke publik hingga detik ini adalah enggan bernasib sama seperti Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, di mana kita sama-sama tahu bahwa MK sudah memutuskan Cipta Lapangan Kerja cacat secara formil juga inkonstitusional. Padahal satu dari sekian banyak penyebab mengapa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini dinyatakan cacat secara formil adalah proses pembuatan undang-undang ini dilakukan secara tertutup, tidak diberikan draftnya kepada publik, juga dilakukan secara kebut-kebutan atau terburu-buru. Maka jika pemerintah benar-benar berkaca kepada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, seharusnya draft RKUHP itu dibuka ke publik sehingga publik memiliki kesempatan untuk mengkaji bersama-sama dari draft RKUHP tersebut. Jika memang benar RKUHP ini akan disahkan pada bulan Juli, maka kita sama-sama sepakat bahwa pembuatan dari RKUHP ini dilakukan secara kebut-kebutan. Karena kita sama-sama tahu bahwa satu dari sekian banyak alasan pemerintah kenapa tidak membuka draft RKUHP itu ke publik, karena belum diserahkan ke DPR. Artinya sampai sekarang draft RKUHP itu masih dibuat, sementara bulan depan akan disahkan. Kita harus sama-sama mengawasi RKUHP ini. Mengapa? Karena semua bisa kena, bahkan kalian yang hanya sekedar merepost postingan orang yang dianggap menghina pemerintahan, maka kalian juga bisa kena. Kita sebagai rakyat Indonesia yang kelangsungan hidupnya diatur salah satunya oleh Undang-Undang RKUHP itu harus benar-benar mengawasi RKUHP itu. Maka kita semua harus menuntut kepada pemerintah agar draft RKUHP itu dibuka ke publik. Publik diberikan kesempatan untuk mengkaji draft RKUHP itu sebelum RKUHP itu disahkan, atau draft RKUHP itu dibatalkan kembali seperti 2019 lalu. Pertama gini, kalau kita baca putusan MK detailnya, dalam pertimbangannya itu jelas mengarah bahwa jangan ada perbedaan kedudukan. Kalau presiden secara pribadi, misalnya Pak Jokowi atau siapapun tersinggung, jadi personal, bukan kedudukan sebagai presiden. MK ke sana arahnya. Ketika misalnya dengan berbagai pagar tadi yang Pak Agus sampaikan, tapi tetap ada posisi yang berbeda. Ketika mencantumkan presiden sebagai... Jadi menurut Anda, substansi yang dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi persis sama dengan dua pasal ini? Yes. Tapi kalau Pak Jokowi... Wakil Menteri juga mengatakan sama, cuma ada batasannya dalam penjelasan. Makanya, kalau Pak Jokowi sebagai personal, tersinggung, terganggu harkat martabatnya, dia bisa melapor. Benar. Jangan PSB dulu melapor, PSB datang sendiri. Tapi bukan sebagai personal presiden, sebagai personal. Nah itu yang kita permasalahkan, ada perbedaan kedudukan antara presiden dengan warga negara. Dan kalau kita baca, sebenarnya kan konstruksi hak asasi manusia dan konstitusi, yang dilindungi itu kan orang, bukan jabatan. Jadi gimana cara membedakan kritikan dan menyerang kehormatan? Makanya gini, kalau ada serangan, ada misalnya mengganggu harkat martabat Pak Jokowi sebagai personal, ya adukan secara sendiri dan nggak perlu pasal ini. Tidak perlu pasal ini. Karena dia adalah sama dengan warga negara lain. Yes. Kenapa pasal ini ada di Belanda zaman dulu? Konteksnya Belanda ini ratu, simbol kerajaan. Beda dengan pemerintah, di mana pemerintah ya dia pengelola sehari-hari. Praktiknya Bang, dengan pasal yang tanda kutip ya, seperti sekarang aja, tapi banyak pasalnya yang lain. Banyak penangkapan. Apalagi kalau ada pasal ini. Kalau pasal ini hidup lagi. Ini menghidupkan pasal yang orang sudah trauma dengan masa lalu. Oke, Pak Adam, reformasi dan lu bakal ditangkap loh. Gimana tangkapan mahasiswa? Ya, gimana? Jadi gini Bang. Merasa terancam nggak dengan pasal ini? Oh sangat terancam. Sangat terancam. Karena begini, pertama pasal ini sudah jelas inkonstitusional. Gitu. Kenapa dibuatnya ini menjadi delik aduan, ini nggak membuat pasal ini tidak bermasalah. MK membatalkan pasal 134 itu karena 3 alasan. Mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat. Menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum. Karena parameter penghinaan itu tidak jelas. Benar. Dan yang ketiga prinsip persamaan di depan hukum, equality before the law. Gitu. Tapi masalahnya begini Bang, sekarang itu dijadikan delik aduan. Apakah itu menjawab persoalan mengenai equality before the law? Tidak. Itu tetap pasal yang secara khusus melindungi presiden. Apakah itu tetap menyelesaikan permasalahan ketidakpastian hukum? Tidak juga, karena frasa penghinaan juga tidak jelas gitu. Dan yang ketiga, apakah itu akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi kita? Semua tentu. Sekarang gini Bang, pasal ini menjadi delik aduan. Dan mungkin dengan segala hormat, Prof. Edi dan Pak Agus merasa ini aman karena ini delik aduan gitu. Itu kita beranjak dari asumsi bahwa presiden tidak akan melapor. Untung kalau Presiden Jokowi baik gitu. Tapi ini kita bicara RKUHP yang akan berlaku mungkin ratusan tahun ke depannya. Rezim akan berganti, pemimpin akan berganti. Bagaimana kalau itu digunakan gitu untuk membungkam gitu. Itu poin saya. Kita berasumsi presiden tidak akan melapor. Tapi